Mari kita mulai perkuliahan hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk memulai perkuliahan, mari dimulai dengan tadarus terlebih dahulu. Salah satu bisa menyampaikan tadarus surat apa, ayat berapa, terus yang lain bisa. Silahkan. Silahkan siapa? Channel siapa? Channel? Bagiannya siapa yang akan menyampaikan qiraahnya tadarus? Segera dimulai nggih. Siapa? Zainal, halo, open mic. Fatur, Pak. Mana orangnya? Ganti yang lain, ganti yang lain. Saya saja, Pak. Oke, silakan Iqbal. Ayat berapa ya? Ayat berapa, Nal? Al-Imran. 26, Sal. 56 Al-Imran. Oke. Al-Imran 56. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. Karisma Wahyu bisa open mic? Bisa, Pak. Dibaca artinya yang dibaca Iqbal tadi. Silakan. Menyimak semua kan? Silakan. Karisma Wahyu bisa dibaca artinya. Karisma. Oh, berarti nggak nyimak berarti. Oke. Nabila Ayu. Artinya,
Maka adapun orang-orang yang kafir, maka akan aku azab mereka dengan azab yang sangat keras di dunia dan di akhirat. Sedang mereka tidak memperoleh penolong. Dan adapun orang yang beriman dan melakukan kebajikan, maka dia akan memberikan pahala kepada mereka dengan sempurna. Dan Allah tidak menyukai orang yang zalim. Demikianlah kami bacakan kepadamu sebagian ayat-ayat dan peringatan yang penuh hikmah. Sesungguhnya perumpamaan Isa bagi Allah seperti Adam, dia menciptakannya dari tanah, kemudian dia berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Kebenaran itu dari Tuhanmu, karena itu janganlah engkau termasuk orang-orang yang ragu. Siapa yang membantahmu dalam hal ini setelah engkau memperoleh ilmu, katakanlah, marilah kita panggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, istri-istri kami dan istri-istrimu, kami sendiri dan kamu juga. Kemudian marilah kita bermubahalah agar laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta. Sudah. Terima kasih Iqbal dan Nabila ya. Iqbal bisa dituliskan di e-learning nanti nggih, Iqbal. Oke. Ya, Pak. Alhamdulillah, terima kasih sudah dimulai dengan tadarus. Artinya tadi disampaikan Nabila diiringi oleh kicau burung ya. Oke, perkuliahan hari ini kita akan belajar tentang mempersiapkan pasien untuk melakukan pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang meliputi pemeriksaan laboratorium dan pemeriksaan diagnostik. Sebelumnya kita sudah belajar tentang pemeriksaan TTV, terus melakukan pengkajian dan pemeriksaan kepada pasien. Lalu ini sebagai penunjang ya, atau mendukung data hasil pemeriksaan fisiknya didukung oleh pemeriksaan lab dan diagnostik. Adapun nanti kelompok yang akan mempresentasikan adalah kelompok 1 untuk pemeriksaan laboratorium dan kelompok 2 untuk pemeriksaan diagnostiknya. Nanti presentasi secara panel, jadi kedua kelompok tersebut presentasi terlebih dahulu, lalu nanti sesi diskusi, baru nanti sesi kuis ya. Jadi kuisnya nanti yang slideshow dari saya. Lalu untuk teknis tanya jawabnya, silahkan untuk kelompok yang tidak presentasi hari ini, jadi kelompok 3 sampai kelompok 8, wajib bertanya nggih. Nanti silahkan kelompok 3, 4, 5 tanya kepada kelompok 1. Teknis bertanyanya nanti silahkan setelah kelompok 1 presentasi, silahkan bertanya di kolom chat. Ya, tuliskan nama dan NIM-nya, lalu silahkan bertanya. Oke. Kelompok 2 presentasi, nanti kelompok 1 mempersiapkan jawabannya. Nanti setelah kelompok 2 presentasi, kelompok perwakilan dari kelompok 6, 7, 8 silakan bertanya ke kelompok 2. Nah, nanti baru kelompok 1 menjawab pertanyaan dari kelompok 3, 4, dan 5. Begitu, silakan dipersiapkan slide share screen-nya untuk kelompok 1. Kelompok 1 siapa yang akan mempresentasikan? Saya, Pak. Oke, Galuh. Yang share screen siapa? Yang share screen saya, Pak. Oke, silahkan. Saya izin share screen ya, Pak Vida dan teman-teman. Oke, masih 39 orang ya. Kurang 4 orang. Oke, silahkan di share screen. Oke, sudah muncul. Bisa di slideshow enggak? Klik slideshow.
slideshow kanan itu dipencet F5 kalau bisa. Di slideshow. Jadi tampilannya lebih besar. Halo. Bisa di open mic, halo. Mic-nya belum nyala. Bentar, Pak. Di share screen, pakai yang paling atas itu, your entire screen. Izin bantu, Pak. Oke, silahkan. Galuh mungkin bisa mejet F5 loh. Waktu buka PowerPoint di pencet F5. Pak izin share screen ya, kalau sepertinya ada gangguan sinyal. Oke, silahkan. Zainal yang belum join bisa dihubungi ya. Untuk perkuliahannya saya record. Nanti yang belum join ke Google Meet saya akan kelihatan. Oke, dari saya aja yang share screen ya. Terlalu lama saya menunggu. Oke, sudah muncul, sudah terlihat besar. Apakah sudah muncul? Sudah. Oke, silahkan kelompok 1 bisa disampaikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Fida selaku dosen pembimbing mata kuliah keperawatan dasar serta teman-teman sekalian. Pertama-tama, sholawat serta salam. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita hidayah dan inayahnya sehingga kita dapat melaksanakan kelas pada pagi hari ini. Sebelum pemaparan materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 1. 1. Galuh Ajeng Sri Rahmaji dengan NIM 202113048. 2. Ines Febriana dengan NIM 2011354. Iana Alfiatur dengan NIM 2011355. Laila Nur Azizah dengan NIM 2011358. Maulida Nur Istanti dengan NIM 2011364. Melinda Putri Maharani dengan NIM 2011365. Baik, langsung saja kepada materinya. Yang pertama akan dibacakan oleh Galuh. Persiapan dalam laboratorium. A. Pembuatan preparat. B. Pembuatan
pemeriksaan Ziel-Helsen. C. Cara pengecatan hasil tahan asam. D. Cara melakukan pemeriksaan. Pelaporan hasil. Pembacaan hasil pemeriksaan sediaan dahak dilakukan dengan menggunakan skala internasional Union Against Tuberculosis atau IUAT. Pemeriksaan sputum untuk hasil tahan asam biasanya dilakukan pemeriksaan terhadap sputum sewaktu, sputum pagi, dan sputum sewaktu atau SPS. Hasil yang positif ditandai dengan sekurang-kurangnya 2 dari 3 spesimen sputum sewaktu pagi sewaktu adalah positif ditemukannya bacil tahan asam atau BTA. Pemeriksaan mikroskopis atau BTA ini digunakan untuk membantu diagnosis penyakit tuberkulosis. Metode yang dipakai biasanya dengan pengecatan langsung atau metode pewarnaan Ziel-Helsen dan metode penghitungan BTA dengan skala IUAT International Union Against Tuberculosis, yaitu dalam 100 lapang pandang tidak ditemukan BTA tersebut negatif. Kok suaranya hilang ya? Bisa dibantu kelompoknya? Sebentar, Pak. Selanjutnya ditemukan 1-9 BTA dalam 100 lapang pandang, ditulis jumlah kuman yang ditemukan. 2-10-99 BTA dalam 100 lapang pandang disebut plus atau 1 plus. Yang ketiga, 1-10 BTA dalam 1 lapang pandang disebut plus atau 2 plus. 4 lebih dari 10 BTA dalam 1 lapang pandang disebut plus atau 3 plus. Tujuan pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan laboratorium medis bertujuan untuk deteksi dini, diagnosis, dan pengobatan penyakit pada pasien. Pemeriksaan laboratorium yang dilakukan secara rutin diperlukan supaya dokter dapat memberikan respon cepat dan melakukan tindakan pencegahan kemungkinan terjadinya penyakit di masa depan. Diperkirakan 60-70% dari semua keputusan mengenai diagnosis pasien, termasuk pengobatan dan rawat inap pasien, dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan pengujian juga merupakan bagian penting dari pemeriksaan lengkap untuk gangguan penggunaan zat atau obat-obatan tertentu. 1. Darah. Pemeriksaan darah lengkap atau Complete Blood Count atau CBC adalah tes darah yang digunakan untuk mengevaluasi kesehatan Anda secara keseluruhan dan mendeteksi berbagai gangguan. Gejala-gejala yang mungkin membuat dokter merekomendasikan pemeriksaan darah lengkap antara lain 1. Kelelahan, 2. Kelemahan, dan yang ketiga mudah memar atau berdarah. 1. Sel darah merah. Sel darah merah atau eritrosit diproduksi di sumsum tulang dan dilepaskan ke aliran darah ketika sudah matang. Sel darah merah mengandung hemoglobin protein yang mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Sel darah merah biasanya memiliki ukuran dan bentuk yang beragam. Penampilan tersebut dipengaruhi oleh berbagai kondisi seperti vitamin B12 dan defisiensi folat dan defisiensi besi. Hal-hal yang diperiksa saat memeriksa sel darah merah adalah 1. Pemeriksaan jumlah sel darah, 2. Mengukur jumlah hemoglobin, 3. Mengukur hematokrit. Indeks sel darah merah yang mencakup informasi soal penampilan sel darah merah seperti MCV atau Mean Corpuscular Volume, yaitu ukuran rata-rata sel darah merah. MCHC atau Mean Corpuscular Hemoglobin, yaitu jumlah Mbak rata-rata. Laila, mikrofonnya belum nyala. Sudah terdengar semuanya? Ya, Oke. sudah. Diulang dari awal ya.
indeks sel darah merah yang mencakup informasi soal penampilan sel darah merah seperti MCV atau min corpuscular volume, yaitu ukuran rata-rata sel darah merah. MCHC atau min corpuscular hemoglobin, yaitu jumlah rata-rata hemoglobin dalam darah. MCHC min corpuscular hemoglobin concentration, yaitu konsentrasi rata-rata hemoglobin dalam eritrosit. RDW atau red cell distribution width, yaitu berbagai macam ukuran sel darah merah. 2. Sel darah putih. Sel darah putih atau leukosit adalah sel yang terdapat pada darah, sistem limfatik, dan banyak jaringan. Leukosit merupakan bagian penting dari sistem pertahanan tubuh. Terdapat 5 jenis sel darah putih yang mempunyai fungsi berbeda, yaitu neutrofil, limfosit, basofil, eosinofil, dan monosit. Beberapa komponen yang diperiksa dalam cek darah lengkap terkait leukosit adalah berikut. Jumlah sel darah putih keseluruhan, perhitungan berbagai macam jenis-jenis sel darah putih atau leukosit seperti neutrofil, limfosit, monosit, eosinofil, dan basofil. Namun, ini juga dapat dilakukan sebagai tes lanjutan untuk mencari penyebab leukosit terlalu tinggi ataupun rendah. Yang ketiga, trombosit. Trombosit adalah fragmen sel kecil yang mengalir dalam darah dan memiliki peran penting dalam pembekuan darah. Ketika cedera dan pendarahan terjadi, trombosit membantu menghentikan pendarahan dan dengan menempel ke lokasi cedera dan menggumpal untuk membentuk sumbatan sementara. Tes trombosit dalam pemeriksaan darah lengkap mencakup sebagai jumlah trombosit dalam sampel darah, volume rata-rata trombosit, distribusi trombosit. Pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan urin. Pemeriksaan urin terdiri dari pemeriksaan makroskopik, mikroskopik, dan kimia urin. Pemeriksaan makroskopik urin terdiri dari menilai warna, kejernihan, bau, berat jenis, dan pH. Pemeriksaan mikroskopik untuk melihat adanya sedimen urin seperti eritrosit, leukosit, sel epitel, kristal, silinder, bakteri, jamur, parasit, dan spermatozoa. Pemeriksaan kimia urin dilakukan terhadap protein, glukosa, keton, bilirubin, dan urobilinogen. Tujuan dari tes urin adalah 1. Untuk tes kehamilan, 2. Mengetahui zat asing, 3. Perkembangan penyakit, 4. Melakukan diagnosis penyakit, 5. Pemeriksaan kesehatan rutin. Persiapan pasien saat akan melakukan tes urin. Minum cukup air putih dan memberikan informasi kepada dokter. Macam-macam pemeriksaan urin. Ada 3, yaitu pemeriksaan visual, pemeriksaan kimiawi, dan pemeriksaan mikroskopik. Yang ketiga ada feses. Pemeriksaan feses adalah prosedur untuk memeriksa sampel feses atau tinja. Pemeriksaan feses bertujuan untuk mendeteksi penyakit atau gangguan pada sistem pencernaan. Setelah pemeriksaan feses, pasien umumnya akan mendapatkan hasil pemeriksaan feses dalam waktu kurang lebih 1-3 hari. Ciri-ciri feses yang dinyatakan normal adalah sebagai berikut. Yang pertama, berwarna coklat, bertekstur lembut, dan keseluruhan bentuknya konsisten. Tidak mengandung bakteri, virus, jamur, parasit, lendir, nanah, darah, dan serat daging. Mengandung 2-7 gram lemak dalam 24 jam. Mengandung gula kurang dari 0,25 gram per DL, memiliki tingkat keasaman 7,0-7,5. Indikasi pemeriksaan feses. Dokter akan melakukan pemeriksaan feses pada pasien yang diduga mengalami kondisi berikut. Yang pertama, alergi atau peradangan di saluran pencernaan, seperti alergi susu pada bayi. Yang kedua, infeksi, baik yang disebabkan oleh bakteri, jamur, cacing, maupun virus, yang menyerang saluran pencernaan. Yang ketiga, gangguan pencernaan gizi atau sindrom malaabsorpsi, pendarahan di dalam saluran pencernaan.
4. Sputum. Sputum atau dahak adalah bahan yang dikeluarkan dari paru dan trakea melalui mulut. Biasanya juga disebut dengan ekspektoratorian. Sputum, dahak atau riak adalah sekret yang dibatukkan dan berasal dari tenggorokan, hidung atau mulut. Sputum yang dikeluarkan oleh seorang pasien hendaknya dapat dievaluasi sumber warna, volume, dan konsistensinya. Karena kondisi sputum biasanya diperlihatkan secara spesifik proses kejadian patologik pada pembentukan sputum itu sendiri. Pemeriksaan sputum diperlukan jika diduga terdapat penyakit paru-paru. Cairan sputum lebih kental dan tidak terdapat gelembung busa di atasnya. Sputum diambil dari saluran nafas bagian bawah, sedangkan sputum yang bercampur air liur diambil dari tenggorokan. Proses terbentuknya sputum. Orang dewasa normal bisa memproduksi mukus sejumlah 100 ml dalam saluran napas setiap hari. Mukus ini digiring ke faring dengan mekanisme pembersihan silia dari epitel yang melapisi saluran pernapasan. Klasifikasi sputum. Klasifikasi bentukan sputum dan kemungkinan penyebabnya. 1. Sputum yang dihasilkan sewaktu membersihkan tenggorokan, kemungkinan berasal dari sinus atau saluran hidung, bukan berasal dari saluran napas bagian bawah. 2. Sputum banyak sekali dan purulen. Proses supuratif, e.g. abses paru. Sputum yang terbentuk perlahan dan terus meningkat, tanda bronkitis atau bronkiektasis. Sputum berbau busuk, tanda abses paru atau bronkiektasis. Oke. Selesai ya? Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Ada 6 orang ya. Untuk kelompok 1, untuk pembagian tugasnya, Galuh mengerjakan bagian apa? Halo? Galuh? Iya, Pak. Gimana? Mengerjakan bagian yang mana? Pembagian tugas kelompoknya bagaimana di kelompok 1? Galuh bagiannya apa? Izin membacakan pembagian tugasnya, Pak. Oke, silakan. Untuk pengertian pemeriksaan itu bagiannya Ines, tujuan pemeriksaan Iyana, hal yang harus diperhatikan dalam laboratorium itu Laila, bagian pemeriksaan darah Maulida, pemeriksaan urin Melinda, pemeriksaan feses Galuh, Sputum Ines, terus edit makalah ada Iyana, terus edit makalah ada Maulida dan dibantu teman-teman lainnya. Oke, kemarin sudah saya sampaikan ini ya, untuk tugasnya ya. Oke, pengertian, tujuan pemeriksaannya, apa hal yang harus diperhatikan sebelum pemeriksaan, gitu ya. Terus pemeriksaan darah itu bukan hanya darah lengkap. Gitu. Kemarin sudah saya sampaikan, gitu. Ini tiba-tiba langsung persiapan ya, harusnya kan pengertian dulu, terus tujuannya untuk apa, terus apa hal-hal yang harus dipersiapkan pada pasien. Kan tema hari ini kan mempersiapkan pasien untuk pemeriksaan ya. Jadi apa persiapannya pada pasien, nanti diperinci di bagian yang tiba-tiba langsung sputum ya, TB ya. Harusnya kan pemeriksaan darah dulu tuh. Pemeriksaan darah tuh meliputi apa saja. Ini kan baru darah lengkap ya.
Ini juga masih darah lengkap. Kan ada pemeriksaan kimia klinik, ada pemeriksaan elektrolit, misalnya pemeriksaan analisis gas darah, lebih rinci lagi. Terus bisa dicantumkan nilai normalnya untuk masing-masing. Misalnya sel darah putih itu nilai normalnya berapa. Silakan direvisi di PPT-nya. Terus juga persiapannya di masing-masing ini, misalnya pemeriksaan urin apa yang perlu disiapkan. Ini ya. Nah, ini sudah. Yang pemeriksaan darah yang belum ya. Terus misalnya pemeriksaan gula darah, misalnya pasien harus puasa. Itu kan perlu disampaikan. Ini yang karena baru darah lengkap saja yang disampaikan. Terus untuk yang feses, indikasi atau tujuan, belum ada persiapannya ya, ada pasien. Terus putum, indikasinya belum. Indikasinya apa ini? Tujuannya belum. Di poin aja tujuan pemeriksaan sputum ya. Terus persiapannya apa pada pasien? Itu revisinya untuk yang kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2 silahkan disiapkan untuk share screen. Saya izin share screen ya, Pak. Oke, silahkan. Silakan pertanyaan untuk kelompok 1 bisa dituliskan mulai dari sekarang. Kelompok 3, 4, 5 silakan bertanya untuk kelompok 1. Silakan dituliskan nama, NIM, dari kelompok berapa, terus pertanyaannya. Kelompok 2, Listiana, silakan share screen. Bisa di enable editing, terus di slideshow atau dipencet F5. Diklik enable editing dulu. Oke. Coba di slideshow. Nggak muncul ya. Di slideshow coba. Nggak bisa ya. Halo kelompok 1, Listiana. Oke, kelompok 3, 4, 5 silakan pertanyaannya dituliskan. Nama, NIM, kelompok, terus pertanyaannya dituliskan. Oke, saya yang share screen aja. Ini kok anu ya. Baik, Pak. Maaf. Lama sekali.
Silakan di close dulu Listiana. Oke, sudah muncul? Sudah. Oke, silakan. Kelompok 1 bisa mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan materi yang bertema pemeriksaan diagnostik yang beranggota 1. Karisma Wahyu Widodo dengan NIM 202113056, 2. Listiana dengan NIM 202113062, 3. Neska Lala Putri Zairika dengan NIM 202113074, 4. Nur Rahmani Yuliana dengan NIM 202113081, 5. Pramastri Sinta Nabila dengan NIM 202113085. Pengertian pemeriksaan diagnostik. Pemeriksaan diagnostik atau pemeriksaan penunjang merupakan bagian dari pemeriksaan medis yang dilakukan oleh dokter untuk mendiagnosis penyakit tertentu. Pemeriksaan ini umumnya dilakukan setelah pemeriksaan fisik dan penelusuran riwayat keluhan atau riwayat penyakit pada pasien. Pemeriksaan penunjang atau pemeriksaan diagnostik adalah pemeriksaan yang dilakukan dokter untuk menentukan diagnosis penyakit pada pasien serta tingkat keparahannya. Tujuan pemeriksaan diagnostik. 1. Memperbesar kepastian ada atau tidaknya suatu penyakit. 2. Penunjang penatalaksanaan klinis atau pengajian klinis melalui penetapan keberadaan serta lokasi suatu kelainan. 3. Pengajian prognosis suatu penyakit. 4. Penilaian perjalanan penyakit. 5. Penilaian derajat kesehatan. 6. Menemukan kemungkinan diagnosa yang dapat menyamarkan gejala klinis. 7. Membantu pemantauan pengobatan. 8. Memberikan pedoman dalam perencanaan dan intervensi yang tepat. Hal yang harus diperhatikan sebelum pemeriksaan diagnostik. 1. Pemahaman jenis pemeriksaan yang akan dilakukan. 2. Puasa 10-12 jam. 3. Istirahat yang cukup. 4. Lakukan pemeriksaan di pagi hari. 5. Hindari olahraga atau aktivitas fisik berat. 6. Informasikan riwayat kesehatan termasuk obat-obatan yang sedang digunakan. Pemeriksaan diagnostik USG. Ultrasonografi. USG adalah suatu teknik pemeriksaan radiologi dengan memanfaatkan gelombang suara atau ultrasound yang dipancarkan melalui transducer ke organ abdomen. Tujuan pemeriksaan USG. 1. Memperlihatkan struktur morfologi organ abdomen. 2. Untuk melihat dan mengamati kehidupan fetus sebelum kelahiran. 3. Penilaian kehamilan. Persiapan alat untuk USG. Pesawat USG, jeli, tisu, atau handuk. Persiapan pasien. 1. Pada keadaan akut seperti trauma, tidak perlu dilakukan persiapan seperti puasa. Pemeriksaan ditunjukkan untuk melihat keadaan organ-organ serta kemungkinan adanya cairan bebas intraabdominal. 2. Pada keadaan efektif diperlukan puasa untuk mendapatkan hasil yang optimal. Puasa diperlukan sekitar 8-10 jam sebelumnya atau sebaliknya dilakukan pemeriksaan USG pagi hari sebelum makan pagi. 3. Untuk neonates hanya kira-kira sekitar 3-5 jam saja. Puasa terutama ditunjukkan bila ingin menilai kandungan empedu dan salurannya.
Untuk pemeriksaan lain, misalnya ginjal, tidak diperlukan puasa sebelumnya. 4. Untuk menilai pankreas dengan optimal, pasien minum air terlebih dahulu sebanyak kira-kira 500 cc untuk dewasa agar lambung berisi air dan pankreas mudah dinilai. 5. Untuk pemeriksaan kehamilan normal tidak diperlukan persiapan, tetapi untuk pemeriksaan kehamilan dalam keadaan patologis seperti KET infeksi pelvis, pasien diminta minum terlebih dahulu agar bulir terisi air dan dapat digunakan sebagai jendela untuk melihat struktur uterus dan aneksa. Retrogram atau pemotretan schedule. Roxen adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan pada tulang kepala atau tengkorak dengan menggunakan radiografi. Tujuan bukan hanya tulang kepala aja ya. Oh iya, Pak. Tujuan untuk mendiagnosa kelainan atau fraktur pada tulang kepala atau tengkorak. Prosedur pemeriksaan 1. Antero-posterior AP. Posisi pasien supinasi di atas bed atau meja pemeriksaan. B. Mid-sagittal plane MSP. Tubuh diatur tegak lurus terhadap pertengahan bed dan meja pemeriksaan. Posisi objek. Posisi kepala diatur menunduk sehingga infraorbital line IOML tegak lurus terhadap bed atau meja pemeriksaan dan diatur truck up. Posisi sinar FFD 90 cm, CR vertikal tegak lurus, kaset CP pada glabella. Prosedur pemeriksaan 2. Lateral. Posisi pasien supinasi atau supiron di atas bed atau meja. B. Untuk pasien dengan cedera kepala berat dilarang memanipulasi pasien, terutama bila diduga adanya fraktur cervical. Dalam hal ini dibuat foto lateral dengan sinar horizontal. Posisi objek. Kepala dirotasikan dengan sisi yang akan difoto dekat dengan kaset. Kepala diatur trulateral dengan cara midline dari kepala diatur sejajar dengan bed atau meja pemeriksaan atau intrapapulari tegak lurus dengan kaset. Posisi sinar FFD 90 cm, CR vertikal tegak lurus, kaset CP pada daerah selatruxia. Pap smear. Pap smear adalah pemeriksaan sitologi yang digunakan untuk mendeteksi adanya kanker serviks atau sel prankanker, mengkaji efek pemberian hormon seks, serta mengkaji respon terhadap kemoterapi dan radiasi. Persiapan dan pelaksanaan. 1. Melakukan informed consent. 2. Tidak ada pembatasan makanan dan cairan. 3. Anjurkan pasien tidak melakukan irigasi vagina atau pembersihan vagina dengan zat lain, memasukkan obat melalui vagina atau melakukan hubungan seks sekurang-kurangnya 24 jam. 4. Spekulum yang sudah dilumasi dengan air mengalir dimasukkan ke vagina. 5. Pap stick untuk mengusap serviks, kemudian dipindahkan ke kaca mikroskop dan dibenamkan ke dalam cairan fiksasi. 6. Berikan label nama dan tanggal pemeriksaan. Mamografi. Mamografi adalah pemeriksaan dengan bantuan sinar X yang dilakukan pada bagian payudara,
untuk mendeteksi adanya kista atau tumor dan menilai payudara secara periodik. Persiapan dan pelaksanaan. 1. Lakukan informed consent. 2. Tidak ada pembatasan cairan dan makanan. 3. Baju dilepas sampai pinggang dan perhiasan pada leher. 4. Gunakan pakaian kertas atau gaun bagian depan terbuka. 5. Anjurkan pasien untuk duduk dan letakkan payudara satu persatu di atas meja kaset sinar X. 6. Lalu lakukan pemeriksaan. Endoskopi. Endoskopi adalah pemeriksaan yang dilakukan pada saluran cerna untuk mendeteksi adanya kelainan pada saluran cerna. Persiapan tindakan. 1. Pasien perlu memberikan informasi kepada dokter atau perawat jika memiliki kondisi medis seperti diabetes, kencing manis, hipertensi, atau sedang mengkonsumsi obat-obatan atau memiliki alergi. 2. Pasien harus berpuasa atau tidak boleh makan dan minum selama 8 hingga dari 6 sampai 8 jam sebelum dilakukan tindakan. 3. Diet rendah residu ditambah dengan obat pencahar untuk membersihkan usus besar pada pemeriksaan kolonoskopi agar dinding usus bagian dalam terlihat dengan jelas, melepaskan gigi palsu, kacamata, perhiasan, dan benda-benda berlogam. 5. Didampingi oleh keluarga jika obat penenang digunakan pada tindakan endoskopi. Kolonoskopi. Kolonoskopi adalah prosedur medis untuk melihat bagian dalam usus besar atau kolon, menggunakan alat yang disebut kolonoskopi. Prosedur ini adalah cara yang efektif untuk mencari tahu apakah ada masalah dalam usus besar Anda. Tujuannya, 1. Menyelidiki gejala pada usus, 2. Mendeteksi kanker sejak dini, 3. Mengangkat tumor dan polip. Persiapan kolonoskopi. 1. Sebelum pemeriksaan dilakukan, Anda akan diminta untuk melepaskan pakaian dan menggantikan dengan gaun khusus rumah sakit. 3. Akan diminta untuk berbaring di meja pemeriksaan dengan posisi miring di salah satu sisi tubuh. Dokter juga umumnya meminta untuk menekuk kedua lutut hingga menempel pada dada. 3. Akan menjalani pembiusan yang bisa berupa pil minum atau suntikan guna mengurangi ketidaknyamanan selama prosedur berlangsung. 4. Setelah bius efektif, dokter akan memasukkan kolonoskop dengan kamera di ujungnya ke dalam anus. Dokter juga bisa memompa karbon dioksida ke dalam usus besar agar menyediakan ruang lebih untuk alat kolonoskop. Dengan ini, visualisasi bagian dalam usus besar akan lebih baik. Lanjutan, 5. Dokter kemudian mengambil beberapa gambar yang diperlukan saat pemeriksaan. 6. Dokter juga terkadang mengambil sedikit jaringan usus besar atau biopsi untuk diperiksa di bawah mikroskop. 7. Apabila kolonoskopi dilakukan pada penderita polip usus besar, dokter bisa sekaligus mengangkat polip tersebut. 8. Ketika pemeriksaan telah selesai dan dokter mengeluarkan selang, mungkin merasakan kram perut dan dorongan untuk buang air besar setelahnya. CT scan. CT scan adalah suatu cara untuk melihat bagian dalam tubuh manusia secara detail dengan alat khusus. Prosedur CT scan menggunakan teknologi sinar X dan komputer untuk menghasilkan sejumlah gambar irisan dari organ dalam tubuh. Tujuan CT scan. 1. Memperoleh diagnosa kelainan otot tulang. 2. Menentukan lokasi tumor, infeksi, atau bekuan darah. 3. Mencari tahu cedera atau pendarahan internal.
Prosedur: setelah melakukan semua persiapan, pasien akan diminta untuk berbaring di atas tempat tidur yang dilengkapi dengan bantal, sabuk, dan penahan kepala untuk menghindari tubuh bergerak selama prosedur berlangsung. 2. Ruangan CT scan hanya diperkenakan untuk pasien. Dokter radiologi akan mengoperasikan mesin dari ruang lain sambil memantau dan berkomunikasi dengan pasien untuk melalui intercom yang tersambung di kedua ruangan. 3. Selanjutnya, pasien akan dimasukkan ke dalam mesin CT scan yang berbentuk seperti kue donat. Mesin akan berputar saat pencitraan berlangsung. Setiap putaran akan menangkap gambar tubuh dalam bentuk potongan demi potongan. 4. Terkadang dokter radiologi akan meminta pasien untuk menarik, menahan, dan membuang nafas saat prosedur dilakukan guna mendapat hasil gambar yang jelas. 5. Selain itu, tempat tidur pasien juga mungkin akan digerakkan untuk mendapatkan gambaran bagian tubuh tertentu, tetapi pasien tidak diperkenakan untuk bergerak selama proses tersebut karena dapat merusak hasil gambar. 6. Saat prosedur tidak ada rasa sakit yang muncul. Pasien mungkin hanya akan merasa tidak nyaman karena tidak dapat bergerak selama beberapa menit. Pasien juga dapat mendengar suara bising seperti berdetak atau berdegung selama mesin berjalan. 7. Pengambilan gambar dengan mesin CT scan umumnya hanya membutuhkan waktu beberapa detik hingga menit, tergantung pada bagian tubuh yang diperiksa. Namun, secara keseluruhan dari persiapan hingga selesai, CT scan memerlukan waktu sekitar 30-60 menit. 8. Dokter akan menjelaskan hasil CT scan beberapa hari atau minggu usai prosedur dilakukan. EEG atau elektrosefalografi. EEG adalah tes untuk mengatur aktivitas listrik di otak. Menggunakan alat berbentuk cakram logam kecil, elektroda yang terpasang pada kulit kepala Anda. Tes ini dapat mengidentifikasi aktivitas listrik yang abnormal di otak, yang kemudian mengindikasi adanya kelainan sistem saraf atau penyakit otak tertentu. Prosedur. 1. Selama tes EEG ini berjalan, Anda mungkin akan diminta untuk duduk santai di kursi atau berbaring di atas tempat tidur. Kemudian, seorang teknisi akan mengukur kepala Anda dan menandai kulit kepala Anda dengan penampang khusus untuk menandai tempat di mana alat elektroda akan dipasang. 2. Setelah itu, sekitar 16-25 elektroda akan dipasang dengan lem atau pasta khusus ke titik yang sudah ditandai di kulit kepala Anda. Namun terkadang ada mungkin cukup menggunakan topi atau penutup kepala elastis khusus yang sudah dilengkapi dengan elektroda. 3. Elektroda ini dihubungkan dengan kabel ke mesin perekam elektrosefalografi. Cara kerja alat EEG ini adalah dengan mengirim gelombang otak Anda yang hasilnya akan terekam ke peralatan komputer. 4. Begitu pemeriksaan dimulai, Anda harus berada dalam posisi yang rileks dan nyaman dengan mata tertutup. Pada waktu tertentu, teknisi mungkin akan meminta Anda untuk membuka dan menutup mata, melakukan beberapa perhitungan sederhana, membaca kalimat tertentu, melihat gambar, menarik nafas dalam-dalam, atau melihat lampu yang berkedip. 5. Setiap melakukan hal-hal tersebut, gerakan tubuh Anda akan direkam oleh kamera video dan alat EEG akan merekam gelombang otak Anda. Merekam mungkin juga dihentikan secara berkala untuk membiarkan Anda beristirahat atau mengubah posisi. EKG, elektrokardiogram. EKG adalah tes untuk mengukur dan merekam aktivitas listrik jantung menggunakan mesin pendeteksi impuls listrik. Tujuan: mendeteksi adanya kelainan seperti arritmia atau gangguan irama jantung, penyakit jantung koroner, kelainan katup jantung, peradangan jantung, miokarditis atau perikarditis, sehingga
pembesaran jantung. Prosedur. 1. Elektrokardiogram bisa dilakukan di klinik atau rumah sakit dengan alat pemeriksaan kurang lebih 10 menit. Berikut ini adalah rangkaian pemeriksaan EKG. 1. Pasien akan diminta untuk menggantikan semua pakaian dengan baju operasi, kemudian mencopot perhiasan atau benda apapun di tubuh yang bisa mempengaruhi hasil pemeriksaan. 2. Pasien akan diminta untuk berbaring di tempat tidur. Selanjutnya, elektroda yang tersambung dengan mesin EKG akan ditempelkan di dada dengan dada, lengan, dan tungkai. 3. Mesin EKG akan merekam aktivitas listrik jantung pasien dan menampilkannya dalam bentuk grafik gelombang listrik di monitor yang kemudian akan dianalisis oleh dokter. 4. Selain pemeriksaan EKG berjalan, hindari berbicara dan bergerak karena dapat mempengaruhi hasil tes. Sekian presentasi dari kami. Bila ada kata-kata yang tidak sopan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih dari kelompok 2. Oke, komen dari saya yang pertama, gambar ya kebalik ya. Ini kan gambar EEG, lalu ini gambar EKG. Ini gambarnya kebalik. Terus bagus ya. Contoh apa namanya CT scan, gambar CT scan gitu ya. Terus ada prosedurnya, ada persiapannya. Terus bisa diurutkan ya tadi ya. Diurutkan sesuai masukan saya. Terus yang bagian rongsen tadi harusnya bukan hanya rongsen kepala ya, bisa diperinci. Kan ada tuh dada paru, terus mungkin di muskulo yang lain, di kaki gitu ya. Ada pasien yang mengalami fraktur gitu ya. Jadi bukan hanya di kepala saja. Bisa di bagian-bagian yang lain, misal di pelvis, bisa di toraks gitu ya. Bisa ditambahkan. Lalu untuk yang kedua kelompok masukannya nanti yang saya beri masukan tadi silakan direvisi di PPT-nya. Lalu pertanyaan dan jawaban dari untuk kelompok tersebut silakan nanti direkap di bawahnya. Oke, nanti bisa hari ini dikirimkan di grup untuk PPT dan makalahnya biar bisa untuk belajar teman-teman yang lain. Oke, selanjutnya pertanyaan ya, silakan bisa di open mic. Dilakukan open mic. Sudah ada pertanyaan dari Hafizah kelompok 5, terus Nani dari kelompok 4, terus ini siapa ini? Iqbal ini dari kelompok berapa, NIM berapa? Kelompok 7 ya. Oke, kelompok 7 Iqbal. Terus Oktaviani ini dari kelompok 3. Silakan kelompok lain yang belum bertanya bisa bertanya, lalu kelompok 1 bisa menjawab pertanyaan. Pak mau izin menjawab pertanyaan dari Hafizah? Ya, silakan. Baik, saya Laila Nur Aziza, NIM 2021130058, izin menjawab pertanyaan Mbak Hafizah. Nilai rata-rata normal min korpuskular volume atau MCV yaitu 80-100 VL, min korpuskular hemoglobin atau MCH yaitu 28-34 Pg per sel, min korpuskular hemoglobin concentration atau MCHC yaitu 32-36 gram per DL. Selanjutnya akan dilanjutkan Mbak Galuh Ajeng. Baik, saya melanjutkan pertanyaan dari Mbak Hafizah.
Nilai RDW dengan satuan persen diukur menggunakan metode flow cytometry dengan nilai normal 11,5 sampai 14,5%. Selanjutnya, masih kelompok 1, masih ada pertanyaan? Izin menjawab untuk pertanyaan Mani. Silakan. Bagaimana cara pemeriksaan spuntum? Yang pertama akan dilakukan menyiapkan peralatan seperti pot spuntum yang bersih dan steril. Petugas juga akan menyiapkan spidol untuk memberi nama pada label pot spuntumnya. Petugas memberi spot spuntum yang telah diberi label nama, umur, alamat, dan waktu pengambilan sampel pada pasien. Petugas juga memberikan informasi pada pasien cara mengambil sampel spuntum yang benar. Pasien akan diarahkan keluar halaman atau kamar mandi. Pasien disuruh berdiri dengan posisi punggung agak condong ke depan dan menarik nafas dalam-dalam. Kemudian keluarkan nafas bersamaan batuk yang kuat sampai keluar dahak yang kental. Oke. Kelompok 5 udah, kelompok 4 udah, kelompok 3 sudah. Terus, oke, yang lain bisa on cam ya. Kelompok 1 masukannya tadi bisa direvisi untuk PPT-nya tadi ya, bisa dibuat seperti contoh kelompok 2 tadi sudah bagus. Terus mulai pengertiannya, terus tujuannya di awal juga perlu disampaikan. Terus nilai normalnya bisa ditambahkan. Terus pemeriksaan darah juga tadi masih kurang, bisa ditambahkan juga. Lalu untuk kelompok 2, ada pertanyaan dari Iqbal. Silahkan kelompok 2. Kelompok 2 ada Karisma, Listiana, Naiska, Nurrohmani, dan Paramastri. Silahkan, kelompok 2. Iya Pak, bentar. Ini kelompok 7, kelompok 6 belum bertanya, kelompok 8 belum bertanya. Pertanyaan Iqbal ini tadi bisa terjawab di PPT ya sebenarnya ya. Kenapa nggak langsung dijawab aja? Oke, saya jawab aja ya, kelamaan ya nunggu ya. Yang pertanyaannya Iqbal. Nggak harus dibius ya, nggak harus pasien dalam kondisi pingsan ya. Justru EKG kan tadi bisa tuh, kan di PPT kan disampaikan tadi. Pasien diberikan kesempatan untuk merubah posisi, terus
beristirahat gitu kan. Berarti kan posisi pasien kan sebenarnya sadar itu EEG. Terus CT scan, ya CT scan bisa dilakukan pada pasien yang penurunan kesadaran, bisa juga pada pasien sadar juga bisa gitu ya. Untuk memeriksa ada masalah apa di kepala tersebut. Lalu endoskopi kan kita memasukkan kayak kamera gitu ya ke dalam usus. Nah, itu kan akan nyeri. Nah, memang pasien untuk yang endoskopi kan bisa dilakukan pembiusan untuk menghindari untuk mengurangi nyeri pasien gitu ya. Akan terasa nyeri kalau pasien sadar dilakukan pemeriksaan endoskopi. Gitu ya. Jadi bukan terkait hasil tapi lebih ke apa yang dirasakan pasien, mengurangi sakitnya gitu ya. Oke, itu saya bantu menjawab untuk yang pertanyaan dari Iqbal. Silahkan pertanyaan yang lain masih ada. Ini pertanyaan dari Nabila ya. Apakah pemeriksaan kolonoskopi juga bisa untuk pemeriksaan usus buntu? Serta bagaimana cara pemeriksaan usus buntu? Saya izin menjawab, Pak. Appendicitis ya. Silahkan. Kolonoskopi itu jarang digunakan dalam penegakan diagnosis usus buntu. Appendicitis mengingatkan adanya modalitas non-invasif yang cukup efektif dalam penegakan diagnosis appendicitis seperti USG. Terima kasih. Yang bagaimana pemeriksaan usus buntu belum terjawab ya. Ada pemeriksaannya tersendiri. Pemeriksaan fisiknya ada Heimlich manuver. Terus pemeriksaan lain juga bisa untuk karena usus buntu itu kan sebenarnya kan appendicitis ya, peradangan. Bisa dengan foto juga, foto polos abdomen juga bisa. Makanya tadi yang rongsen tadi kan masih kurang. Tadi yang disampaikan rongsen itu baru rongsen kepala aja. Untuk pemeriksaan usus buntu bisa diperiksa dengan cara USG dalam pemeriksaan pencitraan yang paling sering digunakan untuk mendiagnosis penyakit usus buntu. Selain USG, bisa CT scan dan foto X-ray abdomen juga dapat digunakan untuk memastikan diagnosis dari usus buntu, tetapi lebih jarang dilakukan. Begitu, Pak. Oke, kelompok 6 belum tanya ya? Masih ada pertanyaan dari Fatika untuk kelompok 2. Mengapa pemeriksaan diagnostik sebaiknya dilakukan di pagi hari harus berpuasa 10-12 jam? Bagaimana pasien kritis membutuhkan pemeriksaan diagnostik segera? Ya, tergantung ya. Ini pemeriksaan diagnostiknya yang apa dulu tadi yang disampaikan 10-12 jam itu pemeriksaan apa? Oke, silakan dijawab kelompok 2. Bisa diluruskan pertanyaannya mungkin. Saya izin menjawab ya. Pertanyaan dari Mbak Fatika. Itu karena kandungan gizi dalam makan dan minum yang ada konsumsi akan diserap ke dalam aliran darah dan bisa memberikan dampak langsung pada tingkat glukosa darah, lemak, dan besi. Puasa minimal selama 10-20 jam, kecuali glukosa minimal 8 jam, akan mengurangi variabilitas substansi tersebut dan juga variabilitas substansi lain dalam darah. Hal ini untuk memastikan agar hasil pemeriksaan tidak dipengaruhi oleh konsumsi makanan terakhir dan dapat diinterpretasikan dengan benar oleh dokter supaya agar hasilnya lebih akurat. Kurang lebihnya seperti itu, Pak. Kalau tadi ya ini nyambung pertanyaan yang sedang kritis pemeriksaan segera. Ya, ada pemeriksaan yang harus puasa, ada pemeriksaan yang bisa dilakukan langsung ya. Justru pasien kritis itu kan pasien yang sudah di ICU ya. Justru yang mendapat perlu pemeriksaan segera kan mungkin pemeriksaan yang gawat darurat ya. Mungkin di IGD ya. Kalau pasien kritis kan justru dia sudah perawatan ya, udah di ruang ICU. Terus untuk kelompok 6 ini ada Nabila, ada 3 Nabila ini. Belum bertanya, terus Rara, ada Hafiz juga. Belum ada pertanyaan untuk kelompok 2 ya. Kelompok 6 belum bertanya. Oke, sambil nunggu kelompok 6 bertanya, saya selingi untuk kuis dulu ya. Kan disiapkan, saya share screen dulu.
Oke, sudah muncul ya? Sudah. Saya sign in. Silahkan kuis hari ini bisa join di kelas saya. Kode kelasnya 28906. Ada 10 soal ya, 5 soal dari kelompok 1 dan 5 soal dari kelompok 2. Kode kelasnya 28906. Masing-masing soal nanti 30 detik ya. Saya berikan waktu untuk masing-masing soal 30 detik. Untuk soalnya sudah saya cek, sudah insya Allah tidak membutuhkan waktu yang lama untuk menjawab. Terus pilihannya saya buat 4 semua. Jadi ada yang membuat 5, ada yang membuat 4, tapi saya samakan jadi 4 pilihan jawaban semua. Semua pertanyaan pilihan ganda. Pak Fida, mohon maaf. Saya dari kelompok 6 tadi salah nulis. Oh iya, terima kasih. Oke, baru 20 orang yang join. Yang sudah join Fatika, Iana, Oktaviani, Muhammad Zainal, Melinda, Oni Wisanggeni, Noviana, Listiana, Kusnun, Iqbal, Nur Rohmani, Hanif, Laila, Nila, Karisma, Nabila, Neska, Galuh Ajeng, Oktaviani Laili, Ida Suryani, Putri Apriliana, Nora Herawati, Lutfi Dian, Maulida, Linda, Nabila Ayu, Hafizah, Ines, Niken Yuliana, Latifah Rahmawati, Fatur, Fitriana. Baru 32 orang yang join. Harusnya 43, kurang 10 orang ini. Baru 33 ya. Oke, saya lanjutkan. Sudah 34. Oke, soal yang pertama. Dalam pemeriksaan laboratorium biasanya terdapat kebijakan. Kebijakan ini biasanya mempertimbangkan apakah A, kepentingan diri sendiri, apakah B, kepentingan pimpinan, apakah B, C, kepentingan bersama, apakah D, kepentingan instansi. Sebenarnya ini nggak terlalu dibahas di materi tadi sebenarnya. Kemarin saya sampaikan untuk materinya kalau bisa, soalnya bisa ada sesuai materi tapi belum. Oke, saya close ya. Oke. Saya insert. Di jawabannya C. Galuh Ajeng ya. Yang paling cepat Galuh Ajeng, Laila, Iana, Alfiatur, Lutfi, Dian, Neska, Hanif. Oke, saya lanjutkan pertanyaan yang kedua. Soal yang kedua. Indeks yang tepat untuk ukuran rata-rata sel darah merah. Tadi disampaikan di kelompok 1. Apakah MCH? Apakah MCV? Apakah MCHC? Apakah RDW? Ukuran rata-rata sel darah merah. Di ukuran sel darah merah itu disebut dengan mean corpuscular volume.
Terus Niska, Nurrohmani, Paramastri, Melinda, Karisma Wahyu, Listiana. Saya next. Soal yang ketiga. Soal yang ketiga. Berikut ini yang bukan termasuk tujuan pemeriksaan laboratorium adalah apakah mendiagnosa kehamilan, menentukan tahap penyakit, general check up, membantu menentukan pemulangan pasien rawat inap. Oke. Yang bukan ya, bukan membantu menentukan pemulangan pasien rawat inap. Sebenarnya saya koreksi ya, sebenarnya bisa juga ya untuk menentukan ya. Misalnya pemeriksaan lab untuk pasien yang ya sebagai pendukung ya. Sebenarnya bisa membantu pemulangan pasien rawat inap juga bisa sih sebenarnya pemeriksaan laboratorium. Saya koreksi jawabannya. Untuk soal ini kurang tepat ya. Misalnya pemeriksaan pada pasien demam berdarah, pemeriksaannya kan trombosit itu. Itu pemeriksaan lab juga. Atau pasien dengan mengalami anemia, itu kekurangan darah, itu kan pemeriksaannya juga pemeriksaan darah juga. Itu bisa. Ketika darahnya sudah hasil labnya sudah normal, pasien bisa dianjurkan atau disarankan untuk pulang juga bisa. Oke, soal yang keempat. Setelah melakukan pemeriksaan urin, seorang pasien hasilnya urinnya berwarna sedikit keruh. Ini menandakan pasien terindikasi apakah batu ginjal, apakah infeksi saluran kemih, apakah kanker ginjal, apakah batu kandung kemih. Oke, urin berwarna keruh juga bisa menandakan adanya infeksi. Oke, soal yang kelima. Kriteria spesimen sputum yang kondisinya dalam keadaan kental dan lengket adalah. Ini bukan kriteria ya, tapi bagaimana ciri-ciri ya. Dikatakan apa ketika sputum itu kondisinya kental dan lengket. Jadi soalnya harusnya sputum yang kondisinya dalam keadaan kental dan lengket dinamakan atau disebut purulen harusnya. Oke, jawabannya adalah purulen ya. Soal yang keenam. Soal untuk dari kelompok 2. Yang tidak termasuk penilaian dalam kehamilan. Apakah taksiran partus ya, bukan paratus ya. Kelainan mayor janin atau letak plasenta. Terus apakah kandungan empedu. Sebenarnya nggak begitu masuk ke ini ya, ke materi ya, bios. Kandung empedu ya yang tidak berhubungan dengan kehamilan. Soal yang ketujuh. Tujuan dari dilakukannya rongsen adalah apakah A. memperlihatkan struktur vaskular masuk arteri vena, apakah B. menentukan lokasi tumor, apakah C. mendiagnosa kelainan atau fraktur pada tulang kepala atau tengkorak, apakah D. memastikan kematian
otak pada seorang yang koma. Pilihan jawabannya C ya. Yang benar dari pilihan ini adalah C. Meskipun rongsen itu bukan hanya untuk tulang kepala saja. Nanti silahkan direvisi dari kelompok. Soal yang ke-8. Pada saat dilakukan pengangkatan tumor atau polip pada dinding usus besar bisa dilakukan dengan alat berbentuk penjepit, kabel lentur, atau arus listrik. Prosedur ini dikenal sebagai non-invasif, polipektomi, polipektomi, Papa Nicolaus smear. Bagian dari pemeriksaan endoskopi dan kolonoskopi ya. Oke. Jawabannya adalah polipektomi. Selanjutnya soal yang ke-9. Endoskopi merupakan pemeriksaan yang dilakukan pada apakah otak, saluran cerna, usus besar, ataukah jantung. Oke, saluran cerna ya. Meskipun usus besar itu bagian dari saluran cerna, tapi endoskopi itu bukan hanya di usus besar saja, tapi saluran pencernaan secara umum. Bisa usus halus juga bisa, di kolon juga bisa. Oke, soal yang terakhir. Untuk mendeteksi adanya kista atau tumor dan menilai payudara secara periodik merupakan tujuan dari apakah CT scan, apakah rongsen, apakah pap smear, apakah mamografi. Oke, mamografi ya. Sudah disampaikan kelompok 2. Insert. Saya insert. Oke, yang paling cepat dan tepat dalam menjawab Niska, Nurrohmani, terus Yana, Melinda, Maulida, dan Lutfidian. Ada 10 soal. Saya ekspor. Ini pemeriksaan penunjang kelas B. Oke. Itu kuis untuk hari ini. Kuis hari ini cukup. Selanjutnya saya mau cek presensi. Untuk kelas B kurang 1 orang. Nabila Diva yang belum presensi, silakan presensi. Oke, selanjutnya yang di Google Meet ini masih belum penuh ya. Google Meet ada 37, berarti 36 yang masih join. Selanjutnya tadi silahkan direvisi yang ada revisi dari saya untuk kelompok 1.
Terus kelompok 2 juga bisa direvisi, lalu PPT dan makalahnya bisa di-share di grup nggih. Apakah masih ada pertanyaan terkait materi pemeriksaan penunjang? Bisa ditanyakan secara langsung, silakan. Belum ada? Masih ada waktu 20 menit untuk perkuliahan hari ini. Silakan bila masih ada pertanyaan, bisa dituliskan di grup nggih, di chat. Nanti di akhir perkuliahan ada penugasan dari saya. Noviana Berlianti ada pertanyaan? Noviana? Oke, off mic ya. Ini karena nggak on cam, saya nggak tahu orangnya masih ada atau enggak. Ya. Oni Wisanggeni, apakah ada pertanyaan? Belum, Bapak. Oke, terima kasih untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Terus yang bertanya tadi Hafiza, Nani, Iqbal, Oktaviani, Hafiza, Nabila, Fatika. Oke, terima kasih, dan yang menjawab juga mengucapkan terima kasih. Terus tolong direkap di PPT-nya tadi ya, setelah direvisi, terus pertanyaan dan jawaban dari kelompok silakan dilampirkan di masing-masing kelompok ya. Pertanyaan untuk kelompok 1 dilampirkan di PPT-nya, pertanyaan untuk kelompok 2 dilampirkan di PPT-nya beserta jawabannya. Selanjutnya mari kita akhiri untuk perkuliahan hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf. Untuk minggu depan nanti materi dari saya, terus untuk pertemuan selanjutnya nanti baru saya akan beri tugas untuk yang kelompok ketiga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.